Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dolor kembali hadir podcast Kemenak Jatim, inovatif, edukatif, dan inspiratif. Kali ini bersama saya, Evi Laili Azikia. Gimana kabarnya hari ini, Dolor? Alhamdulillah. Semoga senantiasa sehat-sehat aja, nggih. Okay. Puasanya masih lanjut terus kan? Alhamdulillah. Semangat mengejar pahala di bulan yang penuh berkah ini. Dolor, hari ini kita akan membahas tentang hal yang selalu menjadi trending berita di masyarakat, khususnya di Indonesia karena memang masa tunggunya yang luar biasa panjang, yakni sekitar 30 tahun, 34 tahun untuk di Jawa Timur, apalagi kalau bukan seputar penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025. Telah hadir bersama kita hari ini, kalau boleh saya sebut beliau adalah bapaknya haji di Jawa Timur. Yes. Siapa lagi kalau bukan Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kanwil Kemenak Jawa Timur, Bapak Dr. Haji Muhammad Asadul Anam MAG. Siap. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, Mbak Evi. Pripun kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat nggih Pak nggih. Sehat. Ya karena insya Allah harus selalu sehat nggih Pak, Oh, karena ya, harus ini. persiapan penyelenggaraan ibadah haji masih jalan terus nggih. Ya, kalau tadi Mbak Evi mengatakan karena masa tunggunya 34 tahun, tidak hanya itu. Nggih Pak nggih. Jadi haji itu kalau boleh dibilang penuh drama. Wah, penuh drama nggih Pak, Artinya luar apa? biasa. Saat di Nggih. masyarakat, di keluarga itu mereka tidak akan berangkat sebelum selamatan. Oh, benar Pak nggih. Kemudian nanti diiringi tetangganya dan sebagainya. Bahkan ada yang mengiringi sampai ke asrama haji. Baik, Nah, ini kan luar biasa betapa- menariknya ya Pak. Iya, nggih. itu. Nah, ini. Kalau boleh kita ngobrol ya Pak, ya kan ini persiapan ibadah haji semakin hari semakin dekat nggih. Siap. Kalau boleh tahu ini gimana Pak, sejauh mana untuk Persiapan, masa ya. sekarang ya persiapannya sampai di Ya, apa? mungkin kita mulai dulu dari kuota ya. Kuota nasional itu saat ini sebagaimana tahun-tahun sebelumnya adalah 221.000. Sama seperti tahun Iya, kemarin nggih, Pak. artinya tahun ini tidak ada tambahan. Baik Nah, Pak. 221.000 itu adalah gabungan dari haji reguler dan haji khusus. Di mana yang 8% itu haji khusus, yang 92% adalah haji reguler. Dari 221.000 itu, untuk yang haji reguler itu jumlahnya adalah 320 jamaah. 203.320 jamaah. Sementara yang haji khusus adalah 17.680 jamaah. Nah, Baik, ini itu diperebutkan. Nah, dari kuota itu Jawa Timur yang masuk di dalam porsi tahun 2025 ini itu sebanyak 35.152. Tetap atau ada penambahan pengurangan Pak? Kalau Jawa Timur itu tetap, kenapa? Karena itu berdasarkan permil jamaah haji MUT Islam yang ada di Jawa Timur. Baik. Nggih. Nah, itu. Nah, kemudian dari 35.152 itu diantaranya ada lansia. Kemudian nomor urut porsi yang berhak berangkat. Nah, itu nanti menentukan mereka yang kemudian bisa melunasi tahap pertama dan ada yang kemudian bisa melunasi tahap kedua sesuai dengan porsi yang diambil oleh mereka. Itu Mbak Evi. Ya. Kalau untuk embarkasi Surabaya Pak, itu tadi kan Jawa Timur. Untuk embarkasi Surabaya? Embarkasi Surabaya sama. Jadi Jawa Timur itu termasuk embarkasi Surabaya. Jawa Timur 35.152 Baik. ditambah dengan untuk embarkasi Surabaya itu Bali dan NTT. Jadi tambahannya sekitar 1.300-an. Nah, kalau kemudian ditambahkan dengan itu ya sekitar 36.700-an lah, seperti itu nanti ini. Kalau begitu tahun ini sekitar ada berapa kloter Jawa Untuk Timur? tahun ini kemarin sudah ada penjadwalan kloter. Jawa Timur embarkasi Surabaya ada 97 kloter. Embarkasi Surabaya Iya, ya embarkasi Pak Surabaya 97 kloter. Itu terdiri dari Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. 97 kloter. Di mana Bali 2 kloter, NTT 2 kloter. Kalau untuk
mulai masuk asrama haji, Pak? Ya, jadi nanti setelah proses administrasi saat ini yang sedang berjalan, jadi sekarang itu proses pelunasan, proses dokumentasi paspor, kemudian biovisa dan sebagainya, juga persiapan mereka yang nanti akan mendampingi penggabungan mahram, kemudian pendamping disabilitas dan juga pendamping lansia. Saat ini sedang proses. Ada pendampingan ya Pak ya, ya tahun ini? Ada pendampingan. Nah kemudian untuk masuk ke asrama haji itu nanti tanggal 1 Mei itu kloter pertama. Masuk asrama haji. Sehingga kalau dihitung dengan sekarang yang saat ini tanggal 14 itu tinggal 46 hari. Sudah mau masuk asrama haji nggak Pak? Asrama haji. Betapa sangat padat persiapan kita. Seperti itu. Tadi Bapak sempat menyebut pelunasan Pak. Boleh kita diinfo Pak seputar pelunasan? Jadi pelunasan tahap pertama itu dimulai tanggal 14 Februari sampai dengan tanggal 14 Maret ini. Jadi hari ini hari terakhir pelunasan. Nah, kalau boleh tahu sudah berapa persen Pak? Untuk saat ini di Jawa Timur kemarin itu sudah insya Allah 78%. Sudah 78%. Jadi kurang sekitar 9.000 jamaah lagi. Nah, jamaah 9.000 jamaah itu nanti akan dilempar lagi pada tahap kedua, pelunasan tahap kedua, cuman dikurangi. Siapa yang mengurangi itu? Satu, gagal sistem di periode pertama. Jadi gagal sistem itu artinya mereka itu sudah istitoah, tapi kadang-kadang karena di kesehatan itu harus menunggu, maka menjadi terlambat, maka bisa melunasi. Atau mereka di dalam pelaksanaan pelunasan itu ada gagal sistem. Nah, maka bisa juga nanti melunasi di tahap kedua. Yang berikutnya adalah pendamping, penggabung yang saat ini jumlahnya sudah sekitar 3.200. Oh, jadi total jamaah yang kategori mereka yang bergabung atau mendampingi ya Pak ya di luar urut porsi itu ada sekitar 3.200 se-Jawa Timur. Nah, ini nanti akan mengurangi kekurangan yang 9.000 tadi itu. Jadi kalau tadi 9.000 dikurangi 3.200, nah itu kan tinggal 6.800. Tinggal 3.800 dikurangi gagal sistem sekarang katakanlah 500, tinggal 6.200. Nah 6.200 inilah nanti yang akan diperebutkan oleh jamaah pelunasan tahap 2 yang cadangan itu. Jadi tahun kemarin cadangan itu melunasi tahap pertama, kalau sekarang cadangan melunasi tahap kedua. Ada perbedaan ya Pak? Ada perbedaan. Oleh karena itu kami berharap pada masyarakat yang masuk cadangan tahap kedua urusan nanti itu, kemudian dari yang saya sampaikan 6.200 tadi itu, maka besar harapan kami saat ini tolong untuk segera mengurus tentang istitoah kesehatan. Mengurus istitoah kesehatan layak berangkat atau tidak gitu nggih Pak? Istitoah itu syarat untuk melunasi. Baik. Syarat melunasi itu harus ada istitoah kesehatan. Ini sebelum membayar gitu Pak sebelum melunasi. Contoh misalkan ada yang kena diabetes, maka HbA1c-nya itu maksimal harus 8. Kalau masih 8,5 nggak bisa melunasi, karena belum ada surat istitoah dari dokter. Nah, oleh karena itulah yang kedua juga bisa jadi istitoah kesehatan nggak cukup 1 hari, bisa 2 hari. Nah, oleh karena itu sebaiknya yang cadangan ini untuk kemudian menyiapkan terkait dengan istitoah kesehatan. Jadi surat yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, yakni rumah sakit atau puskesmas di kecamatan setempat, yang kemudian dipakai sebagai syarat pelunasan. Nah itu, ini sangat kita dorong. Kenapa? Karena nanti waktu pelunasan tahap 2 itu pendek, hanya 2 minggu. Bisa jadi hanya 10 hari kerja. Dihitung hari aktif kerja ya Pak? Iya, aktif kerja. Ya itu. Jadi dihitung hari kerja hanya 10 hari. Nah, kalau kemudian nggak disiapkan dari sekarang mulai istitoah dan juga istitoah kesehatan juga istitoah finansialnya, bisa jadi nanti kalang kabut.
Katakanlah wis nunggu lah mau jual sapi, ternyata sampai dengan pelunasan tahap 2 sapinya belum laku lah, repot nanti. Mau jual kebunnya ternyata sampai setelah pelunasan tahap 2 nggak selesai, ya nggak bisa bayar lagi nanti. Nah itu. Jadi meskipun cadangan harus persiapan seawal mungkin ya Pak. Seawal mungkin seperti itu Mbak. Kalau perkiraan tahap kedua mulai kapan Pak? Tahap kedua kalau sekarang tanggal 14 ini selesai, maka insya Allah dimulai tanggal 24 Maret. Iya itu. Nah nanti setelah itu ada satu Syawal. Libur Idul Fitri. Baik. Libur itu berarti nggak ada proses ya Pak ya? Nggak ada dihitung. Nanti hari efektif. Kalau 10 hari berarti 2 minggu kan. Senin sampai dengan Jumat 5 hari, minggu berikutnya 5 hari. Nah itu kan ya sangat cepat sekali Mbak Evi. Nah itu ini. Untuk terkait persiapan dokumen Pak, boleh kami tahu? Jadi dokumen ini juga kami terima kasih kepada Kasih Haji di kabupaten kota yang saat ini untuk capaian paspor yang sudah dikirim ke kita itu 75%. Sudah 75%. Nah ini masih ada kekurangan. Nah kita berharap nanti itu mereka sudah kirim dan ada mitigasi untuk memastikan pelunasan periode 2 nanti itu mereka yang siap untuk berangkat itu segera melunasi saja. Kenapa? Karena batas waktu pemvisaan itu berbarengan dengan masa akhir dari masa pelunasan. Nah kalau kemudian itu nggak nutut, bisa jadi nggak bisa keluar visa, malah jadi masalah nanti. Nanti bisa jadi nggak berangkat. Oleh karena itulah saat ini yang kemudian berbeda dengan tahun kemarin adalah masa pelunasan dengan masa pemvisaan itu hanya terpaut 5 hari mulainya. Tanggal 14 Februari itu masa pelunasan, tanggal 19 sudah dibuka. Kalau sebelumnya masa pemvisaan, kenapa sudah dibuka? Nah ini maaf, jadi artinya di situ rentang waktu antara pelunasan dan pemvisaan itu bersamaan. Hampir bersamaan. Kita nggak bisa mengajukan request visa kalau kemudian jamaah ini secara keseluruhan belum lunas. Nah, oleh karena itulah saat ini diberi kemudahan, ada program pre-arrival. Jadi sebelum keberangkatan itu kita bisa minta visa yang menjadi visa embarkasi. Nah nanti ini akan tata kembali menjadi visa pramanifest floater. Nantinya pramanifest yang digunakan untuk penerbangan ke Arab Saudi. Kenapa menjadi seperti itu? Sekarang yang lansia sudah melunasi, sementara yang mendampingi belum lunas. Nah ini gimana Pak? Nah itu makanya risiko. Makanya kemudian ada namanya pre-arrival itu, visa pre-arrival. Jadi visa yang dicetak sebelum keberangkatan. Nah ini. Supaya apa itu Pak? Supaya nanti lansia dengan yang mendampingi bisa menjadi satu kloter. Kan lucu. Sampeyan ngeteri wong tuwek, tapi kemudian aman kloter 1 yang mendampingi kloter 5. Ketemu, nggak ketemu kan? Nah itu. Jadi nggak bisa. Kemudian mahram, penggabungan mahram juga begitu. Suaminya di kloter 4, ternyata istrinya keluarnya di kloter 10. Gimana mau menggabung? Iya Pak. Kan lucu itu. Nah ini akhirnya ada kebijakan pre-arrival itu. Ini. Kalau ada nggak sih Pak inovasi-inovasi haji tahun 2025 ini? Ya, jadi bukan berarti ibadah itu kemudian dikarang-karang menjadi enggak. Jadi yang dilakukan inovasi itu adalah aspek penyelenggaraannya. Baik. Jadi aspek manajemennya. Kalau ibadahnya nggak bisa dong kita kemudian menginovasi. Yang bisa adalah menggunakan fikih taisir, artinya fikih yang diberi kemudahan. Nah dari aspek penyelenggaraan inilah yang kemudian yang bisa dilakukan inovasi adalah aspek perjalanannya. Contoh seperti tahun kemarin pemerintah dalam hari ini Kementerian Agama sudah menyelenggarakan program murur dan tanazul.
tapi belum kemudian disiapkan mulai dari tanah air, tapi kebijakan di Arab Saudi. Nah sekarang ini dipersiapkan dari tanah air. Murur, iya, siapa nanti yang berangkat murur dan tanah dulu sudah ada, sehingga kesiapan dari panitia penyelenggara ibadah haji di Arab Saudi itu lebih bagus. Ini, oleh karena itulah kesiapan terkait dengan itu semua ini berhubungan dengan data. Bisa jadi nanti yang ikut tanazul itu adalah yang lansia dan pendamping. Nah ini bisa jadi nanti itu ditambah dengan yang memiliki risiko tinggi. Nah kalau kemudian itu sudah bisa ada data yang fix terkait dengan itu, maka penempatannya tidak berada jauh dari jamarot, sehingga mereka tetap bisa melempar akobah, tetapi setelah itu langsung ke sisah atau raudhah. Jadi sisah raudhah itu adalah maktab yang paling dekat dengan jamarot. Nah itu seperti itu. Tapi bisa jadi dari maktab-maktab yang lain di misfalah katakanlah mau program tanazul bisa, tidak masalah. Tidak masalah. Apalagi gagasan saat ini untuk tanazul itu adalah gagasan berbasis kloter. Nah kalau berbasis kloter kan mudah. Udah kloter ini nanti langsung diangkat semua dari Arafah, kemudian di Musdalifah murur. Katakanlah kalau kemudian langsung saja nggak mengambil akobah, langsung ke maktab mereka masing-masing. Setelah itu mereka menjalankan tawaf ifadah, selesai hajinya. Nah itu, jadi lebih mudah ini. Lebih karena disiapkan sejak di tanah air ya Pak. Sejak di tanah air seperti itu. Untuk layanan fast track masih ada Pak di Embarkasi Surabaya? Layanan fast track, jadi fast track ini perlu kita sampaikan kepada masyarakat kita bahwa fast track itu adalah imigrasi Arab Saudi yang dipindah ke Indonesia. Jadi substansinya setelah mereka lewat fast track itu mereka masuk wilayah Arab Saudi, bukan di kita lagi. Meskipun pelaksanaannya ya di Indonesia nah, ya. Jadi kenapa dilakukan itu? Karena satu kendala bahasa di sana, yang kedua kendala budaya. Kenapa saya katakan kendala bahasa itu? Masyarakat kita yang berangkat haji itu 29% ada lulusan SD, bahkan tidak lulus, setingkat SD lah. Jadi problem kalau di sana suruh meletakkan tangannya saat pinjer itu biometrik itu kadang-kadang nggak bisa. Nggak terbaca ya Pak ya? Bukan nggak terbaca. Memang bahasanya ini loh, bagaimana mereka disuruh gini atau apa itu? Bingung ya Pak ya? Bingung. Itu jadi masalah. Akhirnya banyak yang kemudian petugas di sana marah-marah. Oh gitu Pak ya? Iya. Asal mulanya seperti itu. Nah kalau di sini kan enggak. Ada satu nuansa keindonesiaan ada. Secara psikologis mereka akan lebih nyaman. Yang kedua, mereka di kiri kanan mereka orang-orang Indonesia. Ini dampak positifnya di situ, lebih mudah, lebih cepat. Tapi juga ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya itu pada saat mereka landing di Jeddah di gelombang 2 atau landing di Madinah di gelombang 1 itu, begitu keluar dari pesawat itu nggak ada istirahat, langsung masuk bis. Langsung ya Pak, karena sudah tidak ada proses. Iya. Sementara mereka turun pesawat itu bukan mencari kopi. Bukan mereka itu haus, hendaknya dicari toilet. Oh gitu ya Pak. Itu. Makanya jadi problem itu, karena nggak ada waktu untuk ke toilet. Memang langsung ya Pak? Langsung masuk bis itu, diantar ke maktab, ke hotel. Nah seperti itu. Nah ini problemnya ini. Oleh karena itulah kemarin sudah ada solusi bahwa jamaah yang masuk fast track, kalau istilahnya di kami itu Mekah Route. Oh ya, Mekah Route. Mekah Route. Nah, jadi rute Mekah. Nah, itu seperti itu. Jadi alhamdulillah kemarin kita sudah juga rapat penentuan fast track atau Mekah Route ini di Jakarta bersama dengan seluruh stakeholder, mulai dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Imigrasi, Kementerian Perhubungan, Kementerian apalagi kembali. Hadir semua untuk kemudian menyampaikan evaluasi di tahun 2024 dan perbaikan layanan untuk 2025 ini. Itu. Jadi ini memang complicated haji nih Pak ya, melibatkan banyak instansi. Gini, Mbak,
yang perlu juga disampaikan ke masyarakat bahwa satu, haji itu di negeri orang. Baik Bapak, ya. Yang kedua, berbeda budaya. Yang ketiga, berbeda sosiologinya. Oleh karena itu, semua pihak harus menyadari bahwa yang berikutnya juga haji ini melibatkan 11 kementerian. 11 ya Pak? 11 kementerian. Jadi tidak sedikit kemudian di situ saat ada masalah, siapa ini yang kemudian turun tangan dulu. Katakanlah kalau menyangkut terkait dengan visa, maka yang harus melangkah dulu kan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Imigrasi. Karena Kementerian Hukum dan HAM itu kan dipecah jadi 3 sekarang. Iya Pak. Kementerian HAM sendiri, Kementerian Hukum sendiri, ada Kementerian Imigrasi. Loh, coba bayangkan. Kalau kemarin 3, sekarang 1. Jadi kalau tahun kemarin 11, sekarang bukan 11 lagi. Bisa lebih dari 11 karena kementeriannya dipecah-pecah itu. Bukan menjadi masalah, tapi disitulah kemudian akan semakin spesifik bagaimana mereka kemudian menangani kasus-kasus itu yang ada. Nah ini. Kemudian kesehatan, tidak hanya dinas kesehatan, tapi paling besar kekarantinaan kesehatan terkait dengan aturan bagaimana kita keluar negeri, standar di negeri yang kita datangi seperti apa, maka disitulah ada aturan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan itu terkait dengan vaksin, meningitis, dan sebagainya. Dan bahkan kemudian ada yang menyatakan meningitis itu nggak wajib. Iya Pak, itu masih wajib apa tidak? Jadi gini, saat ini pemerintah Arab Saudi mengeluarkan surat lagi bahwa meningitis itu harus dilakukan. Itu kenapa? Wajib ya, iya, tetap wajib. Kenapa? Karena kasus meningitis di Indonesia itu luar biasa. Luar biasa. Yang saya katakan luar biasa di sini statement dari BRIN yang dari Kementerian Kesehatan itu kasus itu cukup banyak, tapi nggak ada proses pelaporan. Gitu. Saya aja menemukan 5 kasus meningitis, di mana 3 itu setelah selesai umroh dan ketiga-tiganya meninggal. Setelah umroh Pak? Iya, dan saya kenal semua orang-orangnya itu. Itu ada di antaranya ada yang kepala dinas. Berarti memang sangat perlu ya Pak ya? Sangat perlu. Kemudian meningitis. Yang 2 ini memang tidak pernah ke Mekah, tapi mereka bekerja di bidang yang menyita stres. Jadi di bawah tekanan. Kelembagaannya itu seperti itu. Ada 2 anak yang kena meningitis juga. Yang 1 selamat karena langsung ditarik. Tapi juga gitu. Otaknya rusak sebagian, jadi nggak bisa sempurna sekarang. Yang 1 meninggal. Dan saya tahu ini yang meninggal ini juga. Karena betulan orang tuanya juga teman saya. Nah itu, oleh karena itulah bahwa meningitis itu tidak harus terjadi di luar negeri. Di kita pun juga bisa. Masih banyak kasusnya. Iya, ya. Itu. Ini oleh karena itulah kita berharap jamaah sebagaimana disampaikan Mbak Evi tadi, apa sih yang perlu disiapkan pada saat mau haji? Ya 1 harus disiapkan adalah terkait dengan kesehatannya. Mempersiapkan kesehatan semaksimal mungkin ya Pak ya. Jadi 1 terkait dengan asupan gizi. Ya kalau jamaah kita ini sudah banyak yang sepuh, jangan terlalu banyak karbo lah. Banyaklah makan buah-buahan. Banyaklah makan ikan. Nah itu bukan kemudian kenyangnya yang didapat itu, tapi komposisinya. Nah Indonesia ini kan dibalik, yang didapat itu kan kenyangnya, komposisinya nanti dulu. Sehingga mangane akeh tapi kono busung lapar ae. Repot itu. Nah itu. Jadi komposisi makanan itu yang penting, jadi buah, sayur, kemudian protein dari hewani ataupun nabati harus cukup. Harus diperhatikan betul ya Pak ya isinya. Kemudian yang berikutnya kebugaran. Jadi usahakan jamaah yang mau berangkat ini setiap hari minimal mereka harus jalan kaki sebanyak 4.000 langkah. Untuk sebagai persiapan fisik ya Pak? Mesti gitu. Jadi kalau kita itu ingin diet ya, maka jadilah petugas haji. Karena di sana nggak ada kendaraan jalan terus. Oh baik Pak. Jadi di sana 1 minggu pertama itu sudah kempes perutnya. Cepat.
Karena jalan terus. Jalan terus itu. Nah itu. Jadi dan semangat di sana itu. Semangatnya apa? Karena tidak ada sesuatu yang kita purih atau kita harapkan kecuali bahwa kita bisa mendampingi melayani tamu-tamu Allah. Jadi semangat. Jalan pun semangat gitu. Jadi satu aspek kebugaran itu mulai dari asupan makanan dan juga olahraga. Sejak di Indonesia ya Pak ya, persiapan kesehatan itu. Yang kedua, kesiapan terkait dengan ibadah. Jadi di sana di sini nggak perlu menghafalkan doa di moco kon iso. Nggak ada orang yang hafal doa mulai dari berangkat doa berangkat itu sampai pulang lengkap, nggak ada. Dibaca Pak ya? Iya dibaca gitu. itu. Yang penting setiap waktu istighfar bahwa kesana itu memang semata-mata hadir hanya untuk Allah, untuk menebus dosa-dosa kita. Niatnya Pak diluruskan ya? Diluruskan betul. Kemudian yang ketiga, ikuti arahan anjuran panitia penyelenggara ibadah haji. PPA Arab Saudi di sana cukup banyak. Nah itu oleh karena itulah berarti penting untuk mengikuti itu. Jangan menyepelekan apa yang diomongkan panitia petugas itu nggih. Kasus-kasus di terowongan Mina, kasus-kasus tabrakan antara jamaah Indonesia dengan Afrika yang kemudian fatal itu karena memang tidak mengindahkan kapan waktunya berangkat untuk lempar jamarot. Aturan-aturan di sana harus jam sekian berangkat untuk lempar jumroh, ya sudah ikuti. Itu sudah diatur sama kalau sekarang syarikah di sana. Ketika di sana nanti ada jadwalnya itu diberikan. Nanti untuk kloter sekian SUB berangkat ke Jamarot jam sekian. Sudah ada itu mutawifnya yang mimpin, jadi bawa nomor di bawah papan gitu kelihatan. Tinggi papan namanya itu, pahan nomornya itu. Oh itu nomor kloter saya, SUB 21 berangkat. Itu sudah ada. Nah kalau kemudian mereka itu tadi memaksakan tidak sesuai dengan waktunya akan jadi problem. Ya mungkin maksudnya pengen cepat gitu ya, pengen mendahului seperti akhirnya itu. Tabrakan di mana ini? Mana itu? Terowongan Pak. Terowongan Muaisim itu. Nah itu. Jadi 3 komponen itulah kesiapannya. 1 terkait dengan aspek kesehatan, persiapan. 2 aspek ibadah, 3 aspek manajemen, ikuti aturan perintah dari petugas. Jadi persiapan fisik ya Pak ya. Ya. Terus ibadah mungkin buku manasiknya berarti Pak ya. Terkait buku manasik. Ikuti manasik selama di Indonesia yang nanti akan dilakukan setelah Ramadan. Di tiap kabupaten ya Pak? Di tiap kabupaten kota ada manasik, bahkan di tingkat kecamatan di KUA nanti itu. Di kecamatan, tingkat di KUA, ada manasik juga nih Pak? Ada manasik juga, jadi nanti di tingkat kabupaten itu 2 kali. Pembukaan sama penutupan biasanya untuk praktek. Di tingkat kecamatan itu 6 kali. Nah begitu. Setelah Lebaran dimulai tanggal berapa itu setelah Lebaran? Tanggal 9 ya? Tanggal 9 tanggal 8 itu masih libur. Hari Senin, hari Selasanya dimulai. Itu Evi. Pak. Tadi mohon izin Pak ya, membahas masalah kalau bisa yang cadangan segera melunasi secepatnya. Nah, berapa sih Pak yang harus dilunasi oleh jemaah di Jawa Timur Pak? Jadi BPIH nasional itu kan 89.410.259 rupiah. Itu BPIH nasional. Biaya perjalanan ibadah haji. Nah, kemudian itu disesuaikan dengan bandara masing-masing, embarkasi masing-masing. Jadi semakin dekat dengan Mekah semakin murah. Mana itu? Aceh. Nah, tetapi ada pertimbangan lain bahwa di Indonesia itu tidak hanya 1 maskapai penerbangan, ada 3 maskapai penerbangan yang dipakai tahun ini Pak ya? Tahun ini ada Garuda, ada Saudi Air, ada Lion Air. Tahun ini kita juga pakai Lion Air. Nah, masing-masing dari maskapai ini kemudian juga menentukan harga sewa yang berbeda-beda. Ini tergantung pakai maskapai. Apa nggak embarkasi tersebut nih? Ya,
Jawa Timur itu pakai Saudia Air. Full Saudia Air full semuanya. Oleh karena itu Jawa Timur posisi itu paling timur dan paling selatan, maka kita harga BPIH embarkasi Surabaya itu paling mahal. Paling mahal di antara embarkasi lainnya, yang lain. Yang paling murah Aceh. Aceh murah. Nah, ini. Oleh karena itulah kalau tadi BPIH nasional itu 89, maka BPIH embarkasi Surabaya itu 94.934.259. Cukup signifikan ya Pak perbedaannya. Perbedaannya cukup signifikan, ada 4 juta lebih. Yeah. Nah itu, oleh karena itulah terkait dengan perbedaan ini, mohon seluruh jamaah untuk bisa memahami, karena aspek penerbangan ini menjadi komponen yang sangat tinggi. Jadi komponen di dalam pembiayaan haji yang paling tinggi anggarannya adalah di penerbangan, bukan di makan. Nah, kemudian juga perlu kita sampaikan kepada jamaah bahwa di sana nanti jamaah sudah tidak perlu bawa kompor, nggak perlu bawa rice cooker, nggak perlu bawa cobek untuk masak, nggak perlu. Memang dilarang lah Pak, dilarang. Soalnya masih saya rasa biasanya setiap tahun itu masih banyak loh Pak yang bawa magic boleh, itu sudah boleh, itu manasiknya yang kurang. Baik. Itu. Jadi untuk tahun ini memang benar-benar nggak boleh ya Pak bawa cobek, magicom, kompor listrik gitu yang. Jadi kenapa? Kan di sana nanti jamaah haji full selama di Mekah itu, selama ibadah haji itu dapat layanan catering. Ini, jadi layanan catering. Nah, problemnya lidah kita itu kan ya repot ya, wis tuwek-tuwek ya. Gimana Pak? Jadi kalau ndak kemudian harus bumbunya dari Indonesia, iya bumbunya itu kok Indonesia. Tapi sing masak itu bukan orang Indonesia. Sing masak orang Bangladesh. Emang terkait iya. Kontraknya gitu nggak Pak? Jadi apa yang dimasukkan dengan proses masak yang berbeda, maka cita rasanya juga beda. Padahal bumbunya dari Indonesia ya Pak. Iya, bumbunya dari Indonesia. Itulah yang perlu difahami. Nah, kalau ingin kemudian merasakan cita rasa Indonesia, ya sekali waktulah beli Indomie rasa soto dimasak di sana, kuahnya dimasukkan ke nasi kotak tadi itu. Jadi itu cara paling instan seperti itu. Beli Indomie rasa apa yang di sini paling disukai itu? Indomie goreng ya. Indomie goreng. Silakan pakai Indomie goreng, nanti jangan dimakan sendiri nggak habis. Bagi dengan temannya satu kamar atau apa supaya makannya bareng-bareng nikmat. Kadang masyarakat itu membawa makanan kering. Oh iya, makanan yang awet gitu nggih Pak nggih. Ada kering tempe, rendang daging, kemudian mendol. Tahu mendol Mbak Evi? Ya tempe tuh Pak ya. Nah, tahu dah itu mendol. Ya kalau nek mendolnya wong Surabaya itu teles Mbak, basah. Tapi kalau mendolnya orang Malang itu kering. Oh gitu. Ada perbedaan. Ada perbedaan. Ya, nah, sehingga dari situ bisa dibawa ke sana. Di sana kalau makan ketemu mendol rebutan. Baik. Kenapa? Karena mereka kangen dengan nuansa makanan di Indonesia. Nah itu ada yang membawa ikan asin yang sudah kering di sana, tinggal makan. Jadi rebutan di sana. Karena nuansa Indonesianya tidak bisa lepas dari memang kita seumur-umur di Indonesia kan gitu tuh. Nah ini. Jadi kalau ketahuan di embarkasi pemeriksaan itu Pak bawa kompor, bawa cobek itu pasti disita sama petugas ya Pak? Nanti disita, sebaiknya tidak usah bawa lah. Jadi jamaah nggak usah coba-coba bawa rice cooker, kompor listrik ya? Kalau kemudian ingin sambal cita rasa Indonesia dimasak di sini dibawa ke sana lah. Kan bisa itu diawetkan yang itu. Dikeringkan itu tadi Pak? Iya dikeringkan ada, sambal yang dikeringkan ada yang masih basah juga ada, banyak itu. Nah ini itu. Mungkin itu Pak ada tips untuk barang-barang yang penting dibawa. Nah, jadi gini. Jadi di sana itu fokus kita kan ibadah. Karena fokus ibadah, sementara di puncak haji itu kita pakai ihram. Jadi pada saat berangkat ke Arafah itu jangan banyak-banyak bawa pakaian. Ketika berangkat ke Arafah. Iya, ya cukup bawa sarung, satu baju, satu kaos sama kain ihram cukup. Karena selama pelaksanaan di Arafah nanti itu kita nggak
Kalau tanggal 8-nya kan masih menggunakan pakaian biasa. Tapi kalau sudah tanggal 8 sore ya itu ya, sudah kita harus pakai baju ihram. Jadi ya kalau bisa sementara nanti ya tetaplah bawa baju satu, karena nanti saat mabit di Mina sudah tanggal 10 sore itu, setelah akobah itu kan bisa melepas ihram. Jadi setelah lempar akobah kita bisa lepas ihram. Jadi itu. Tapi belum selesai itu urusan hajinya, masih harus ifadah dulu. Ini yang jadi problem ini. Kebanyakan suami istri yang masih muda-muda gak tahan itu. Iya Pak. Ingin kumpul istrinya, jadi masalah itu kemarin ada yang kumpul sama istrinya itu. Ya kan denda, dendanya nggak sedikit tuh, harusnya beli onta. Yang beli unta Pak? Iya, beli onta berapa harganya onta di sana? Berapa? 10 juta. Siapa? Sapi aja 10 juta belum bisa disembelih. Iya Pak. Nah, sangat itu mahal bisa ya. 50 juta lebih itu kalau onta. Nah, itu. Baik. Jadi hati-hati. Ya itu. Untuk lansia Pak tahun ini tetap. Jadi lansia kuota Jawa Timur itu 1.758. Bagaimana cara menghitung lansia nanti yang berhak berangkat itu? Di tahun 2025 ini itu dicek usia lansia tertua itu berapa Jawa Timur. Nah, ternyata tahun ini usia tertuanya adalah 107. Tahun ini yang tertua 107. Dari Kabupaten Pamekasan. Oh, Pamekasan lagi Pak. Iya. Nah, Pamekasan itu. Kemudian dari itu ditarik ke bawah. Yang paling muda lansia itu berapa usianya? Ternyata tahun ini usia lansia yang paling muda itu 84 tahun. Waduh, yang paling muda itu masih 84 tahun. 84 tahun ya Pak. Nah, itu jumlahnya 1.758. Saat ini lansia dari jumlah itu yang melunasi hanya 44%,46. Oh baik Pak, dari kuota tersebut yang melunasi nggak sampai 50%. Baik. Ya. Kenapa? Ya satu, karena lansia ini sudah meninggal dunia. Baik. Paling banyak itu. Yang kedua, nggak sanggup lagi berangkat meskipun masih hidup karena keterbatasan fisiknya. Nah ini oleh karena itulah nggak sampai 50%, baru 44,46% dari 1.758 itu. Nah ini oleh karena itulah kepada masyarakat, meskipun masa antrinya cukup panjang haji ini, ya kita doakanlah kalau kemudian ya sudahlah saya nanti aja berangkat haji ben gak suwe-suwe antri ini. Nah kemudian problemnya adalah terkait dengan apakah kita sampai di sana umur kita. Nah itu ini. Nah terkait dengan pendamping, penggabung dan pendamping usia lanjut dan pendamping disabilitas dan kemudian penggabungan, ini ada aturan-aturan yang berbeda, tidak sama. Jadi tahun kemarin dengan tahun sekarang berbeda. Oh begitu, perbedaannya apa Pak? Mohon Jadi info. pendamping, penggabung itu harus berada di dalam satu provinsi, tidak boleh dari provinsi lain. Harus dalam satu provinsi. Ya. Itu kan anak, suami, istri atau menantu. Baik, boleh mendampingi. Tapi mereka harus satu provinsi. Katakanlah anak saya ada di Jawa Tengah, katakanlah gitu. Kemudian saya di Jawa Timur mau berangkat dengan porsi lansia, butuh pendamping, maka nggak bisa dia mendampingi saya. Kenapa? Karena dia berada di lain provinsi. Provinsi ini dihubungkan dengan ditanda dengan KTP ya Pak ya? Ya KTP tentunya itu. Kenapa nggak bisa ya? Ini mengantisipasi adanya hal-hal yang jadi peluang yang kemudian mereka bisa mengganti dokumen kependudukan itu. Jadi yang kedua, mereka harus datang ke kantor Kemenak kabupaten kota untuk diwawancarai. Harus wawancara terlebih Iya, karena dahulu. penggabungan itu bisa jadi bukan suaminya atau bukan istrinya, orang lain.
Terjadi tahun kemarin itu. Bisa terjadi ya Pak Iya, tahun kemarin. jadi mereka hanya mengubah dokumen kependudukannya. Nah kan repot ini. Begitu ditanya, iya saya suaminya. Begitu tanya, siapa namanya ini? Gak bisa jawab. Lha iku bojone apa ora gak ro jenenge iku. Nah, repot ini. Nah, disitulah ketahuan bahwa ternyata yang menggabung itu bukan suaminya, orang lain. Jadi kita ingin menyampaikan kepada masyarakat, kalau ibadah haji adalah suatu perbuatan baik, jangan dikotori dengan tindakan-tindakan yang mendukung mengarah ke ibadah haji itu sesuatu yang tidak baik, yang tidak jujur. Jangan. Nanti nilai kemabrurannya ini akan sulit. Oh masih di Indonesia saja lah, sampai di Indonesia seperti itu sudah mengulangi hak orang lain itu, sudah mengurangi hak orang lain. Nah disinilah mohon untuk tidak melakukan hal-hal yang seperti itu. Ya karena jamaah ingin cepat berangkat ya gitu ya, Pak. Itu. Meskipun kita memiliki motivasi yang tinggi untuk berangkat haji, tapi jangan menggunakan cara-cara yang tidak baik. Contoh sekarang kita mau berangkat haji dengan cara apa? Haji dakhili, haji mujamaah, haji ziarah, haji umal. Tahun ini sudah resmi pemerintah Arab Saudi melarang itu. Maka jangan memaksa. Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan statement bahwa haji dakhili, haji ziarah, haji umal itu hukumnya haram. Lah hukumnya haram kok mau dapat mabrur? Dari mana itu? Gak iso mabur itu. Ngaji mabur itu. Nah itu. Oleh karena itulah tahun ini resmi pemerintah Arab Saudi mengeluarkan, sudah bersurat ke kita, pemerintah Indonesia, untuk melarang itu. Sementara furoda dan mujamalah masih boleh. Furoda itu ya haji khususnya Arab Saudi, tapi belum diatur undang-undang di Indonesia. Kalau mujamalah ini adalah haji undangan pemerintah Arab Saudi. Itu. Nah kemudian ada haji dakhili, itu sama dengan multiple visa. Jadi multiple visa itu berangkat haji mulai bulan Syawal. Sudah berangkat itu. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, di sana stay. Maka problemnya mereka akan overstay. Nah kalau sudah overstay, itu satu, haji itu akan kena denda. Dendanya nggak sedikit itu, 10.000 real apa 50.000 real. Nah kalau 10.000 real kali 4.000 kan sudah 40 juta. Itu dendanya. Belum nanti hukumannya. Belum nanti dia akan dilarang masuk ke Arab Saudi selama 10 tahun. Apakah itu mesti bisa itu? Kemarin dari Jawa Timur berapa orang itu yang kemudian datanya di sini lolos, setelah di sana ketahuan ada 4 orang. Nah itu kenapa? Karena punya masalah di Arab Saudi. Di Indonesia nggak ada masalah, tapi di sana datanya dia pernah melakukan pelanggaran dokumen visa yang tidak valid atau palsu. Maka jangan diharap bisa masuk Arab Saudi selama 10 tahun. Nah itu. Oleh karena itulah terkait dengan lansia, terkait dengan penggabungan suami istri saat ini harus datang, tidak bisa tidak datang. Ada fotonya, itu nggak ada di aplikasi itu space upload nggak ada, jadi langsung difoto di tempat baru bisa masuk. Nah itu, sehingga nggak bisa lagi dibohongi. Belum lagi rekam biometrik. Ya kalau dia memalsukan dokumen kependudukan, biometriknya berbeda, di situ namanya Ahmad, ternyata di biometrik bukan Ahmad. Lah masalah lagi. Nah itulah ini. Jadi semakin ketat untuk aturan penggabungan dan pendampingan itu. Lebih ketat tahun ini ya Pak ya dari pada tahun kemarin. Pak untuk layanan perbedaan ada nggak Pak? Perbedaan tahun ini dengan sebelumnya yang signifikan perbedaannya? Jadi tetap kita pada tahun ini tagline kita adalah haji ramah, haji menyenangkan. Haji ramah, haji menyenangkan. Jadi untuk siapa ya? Untuk jamaah haji tentunya ada satu tanda petik bahwa di situ ada lansia. Inilah yang menjadi konsen mereka, harus senang, harus
merasa nyaman di dalam pelaksanaan hajinya itu. Jadi sekali lagi untuk lansia tetap menjadi konsen. Meskipun saat ini ada penghematan petugas. Ada penghematan petugas. Ada bukan hanya penghematan anggaran. Baik, Pak. Ada petugas dikurangi petugas gitu. Dikurangi. Tahun kemarin itu berjumlah 4.700 jamaah. Tahun ini nggak ada separuhnya. Itu petugas apa, Pak? Ya petugas PPIH Arab Saudi. PPIH Arab Saudi. Iya. Artinya kloter PPIH Arab Saudi, kemudian petugas pendukung itu semua jumlahnya adalah 2.210. Pak, turun drastis ya, Pak, Iya. ya pengurangan petugasnya. Oleh karena itu untuk kloter petugasnya hanya 3. Ketua kloter, pembimbing ibadah, tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan bisa dokter, bisa perawat. Oleh karena itu kita ingin dalam pelaksanaan haji tahun ini peran petugas haji daerah itu dimaksimalkan. Peran petugas haji dari KBIHU itu dimaksimalkan. Ya, ini. Oleh karena itu ya nanti gimana supaya itu bisa maksimal, maka perlu adanya pelatihan. Meskipun tidak ada anggaran, nanti kita coba pelatihan melalui virtual. Nanti seperti itu. Jadi nanti untuk petugas daerah PHD itu nanti akan betul-betul dimanfaatkan. Dimaksimalkan untuk tahun ini ya, Pak ya. Iya, dimaksimalkan perannya petugas daerah itu. Kemudian juga dari kuota KBIHU. Jadi pembimbing ibadah itu ada dari KBIHU, ada 102 orang se-Jawa Timur, itu nanti juga kita maksimalkan. Ini termasuk ketua rombongan. Jadi nanti kita akan ambil ketua rombongan ke atas. Kalau ketua regu tidak ikut, nanti biar ketua rombongan yang memberikan pembinaan ke sana. Itu ini. Baik Bapak, topiknya sangat menarik sekali ya. Waduh, nggak dibahas, haji itu luar biasa Mbak Evi ya, luar biasa. Mungkin itu ada tips Pak bagi jemaah agar sukses melaksanakan haji di Tanah Suci, Pak. Jadi saya minta jamaah jangan perjalanan haji itu disamakan dengan pelaksanaan rekreasi. Jadi haji ini ya haji ibadah. Artinya indikator orang yang ingin mendapatkan layanan seperti rekreasi itu adalah semuanya serba nomor 1, tidak ada. Jadi jangan berharap saya nanti akan dapat nomor 1, B1 pertama, semuanya tidak bisa. Jadi kita satu kloter 380 orang, maka jadilah menjadi sebuah tim. Jangan kemudian berpikir, wis aku wong sing pinter dhewe, nanti saya nggak akan ngajari orang lain. Jangan. Saya yang paling punya uang di sana nanti nggak akan kelaparan. Jangan berpikir seperti itu. Tapi bagaimana membangun kebersamaan dalam satu kloter. Nanti ada yang jamaah yang punya masalah seperti ini dibantu. Ada jamaah yang punya masalah dengan makanan dibantu. Nah kalau seperti itu nanti insya Allah kloter itu akan menjadi kloter yang enak, kemudian nyaman, aman, dan terasa bahwa haji itu menjadi satu ibadah yang terbaik buat dirinya. Jadi jadilah menjadi satu bagian integral di sana, jangan kemudian sakarepe dhewe. Ya, itu. Karena di sana itu tempat yang paling dekat dengan Yang Maha Kuasa. Bisa jadi Allah akan mengganjar sebagaimana apa yang kita lakukan di sana juga. Baik Pak, baitullah soalnya ya itu Mbak Vi. Baik Bapak, topiknya sangat menarik sekali, cuma karena keterbatasan waktu nggih Pak nggih. Monggo. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi Bapak? Jadi di akhir podcast ini saya ingin menyampaikan terkait dengan pelunasan tahap 2. Sekali lagi jamaah cadangan yang masuk tahap 2 itu tolong untuk menyiapkan terkait dengan istiqomah kesehatan dulu. Jadi masa tenggang jeda antara pelunasan 1 dan pelunasan 2 ini gunakan waktu untuk mendapatkan surat istiqomah kesehatan.
Karena bisa jadi kesehatan jamaah itu tidak bisa diselesaikan dalam 1 hari. Seperti yang saya katakan tadi itu, HbA1c indikator diabetes itu maksimal 8. Lebih dari 8 nggak akan bisa dapat istilah kesehatan. Oleh karena itulah itu, kemudian yang kedua ya siapkan secara finansial, sehingga nanti rentang waktu pelunasan kedua yang hanya 10 hari efektif, 10 hari kerja ini benar-benar jenengan di hari pertama sudah bisa melunasi. Apalagi batas waktu request visa itu juga berakhirnya bersamaan dengan pelunasan terakhir jamaah haji. Nah ini, oleh karena itulah mohon manajemen waktunya diatur. Ini saran kami kepada jamaah pelunasan tahap kedua, termasuk juga pendamping dan penggabung. Begitu dibuka segera melunasi lah. Segera pelunasan ya Pak. Supaya apa? Supaya nanti kita itu cepat bisa mendapatkan visa. Baik. Sehingga nanti mereka bisa mendampingi betul kepada lansia atau menggabung betul kepada suami atau istri yang terpisah secara porsi itu. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas penjelasannya yang luar biasa ya. Semoga para jamaah di sana yang sedang bersiap-siap dan juga masyarakat luas dapat merasa terbantu ya Pak dengan penjelasan panjenengan yang luar biasa detailnya. Dolar Kemenak Jatim, sekian podcast kita hari ini untuk episode persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025. Dolar dapat menyaksikan podcast kita ini di channel YouTube Kemenak Jatim. Jangan lupa like, comment, and share YouTube Kemenak Jatim. Kemenak Jatim juga ada media sosialnya, kita punya Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, semuanya ada. Jangan lupa di follow semua ya Dulur. Terima kasih sudah stay tune bersama kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.